Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edin Wahyu Prastia dengan NIM 220509741110. Di sini saya akan menjelaskan resume artikel yang berjudul Exclusive and Control 5G Network for Development of Connected and Autonomous Vehicle Technology. Yang di latar belakangi keterbatasan sensor dan kamera pada kendaraan. Yang satu ini terbatas pada informasi di lingkungan terdekatnya dan aplikasi yang bersifat line of sight atau yang disebut dengan jarak pandang. Kebutuhan untuk memperluas kemampuan pengumpulan data demi meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas, teknologi komparatif Intelligent Transportation System. Dikembangkan teknologi bergantung pada pertukaran informasi antar kendaraan melalui sistem komunikasi nirkabel. Untuk kompleksitas pengujian sistem komparatif jauh lebih kompleks daripada sistem otomatis tradisional karena melibatkan interaksi dengan sistem ITS seperti kendaraan lain, pejalan kaki, atau infrastruktur jalan. Dan solusi yang kedua, Connected Vehicle Hub. Untuk mengatasi masalah ini, IDIADA telah membangun Connected Vehicle Hub dengan pusat kendaraan terhubung. Tujuan utama mereplikasi kondisi jaringan apapun yang mungkin dihadapi kendaraan di jalan raya, namun dalam lingkungan pengujian yang pribadi, rahasia, dan terkendali. Untuk manfaat memfasilitasi pengujian dan evaluasi sistem yang andal dan dapat diulang. Sesuatu yang sulit atau tidak mungkin dilakukan di jalan umum karena lingkungan dan jaringan yang terus berubah. Dan teknologi ini dilengkapi dengan rangkaian lengkap teknologi akses nirkabel termasuk di SRC sesuai standar ATSI ITS D5 dan jaringan seluler dari 2G, 3G, 4G hingga 5G. Dan di sini komponen utama dan kemampuan teknis. Platform CITS seluruh area pengujian Proving Ground ADA tercakup penuh oleh teknologi ATSI, ITS, G5, dan Wi-Fi. Infrastruktur ini juga didukung oleh pemetaan High Definition atau yang disebut dengan HID dengan akurasi 2 cm dan jangkauan GPS R3. Dan jaringan seluler eksklusif dan terkendali
adalah aset kunci kedua dari hub. Jaringan ini mencakup semua teknologi seluler dengan 5G standalone sedang dalam tahap desain. Telkom penuh disediakan oleh 4 stasiun pangkal radio. Jaringan ini menggunakan pita frekuensi komersial dan berlisensi berkat kolaborasi dengan Orange Spain. Dan fleksibilitas pengujian jaringan ini dapat disesuaikan untuk menguji skenario optimal sesuai yang tidak mungkin dilakukan di jaringan publik. Kemampuannya mengikuti CA, carrier aggregation, lalu konfigurasi MIMO, dan simulasi jangkauan buruk, menerapkan pengurangan daya pada semua teknologi radio untuk menjaga kondisi jangkauan yang buruk. Lalu di sini ada validasi ekosistem 5G, yaitu Connected Vehicle Hub berfungsi sebagai tes lokasi uji coba untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai kasus penggunaan yang diperlukan oleh proyek-proyek Komisi Eropa seperti C-Mobile, Target X, dan 6G Twin Road. Inovasinya sedang dikembangkan dalam sekalian digital twin, kembar digital untuk validasi kooperatif perception, kendaraan dan peningkatan keselamatan untuk pengguna jalan rentan. Melalui proyek Target X, VVID juga akan menambahkan Edge Node untuk meningkatkan layanan ini menggunakan teknologi Edge Computing. Dan kesimpulan untuk langkah selanjutnya yaitu Connected Vehicle memungkinkan pengembangan dan pengujian solusi kooperatif connected and automated dengan menawarkan pengalaman berkendara yang nyata dalam lingkungan yang terkendali. Prioritas utama evolusi jaringan ke 5G standalone menjadi prioritas tertinggi, diharapkan berdampak besar pada pengembangan aplikasi untuk kendaraan terhubung dan membuka jalan bagi otomatisasi pengemudi penuh. Rencana jangka pendek menengah yaitu berencana untuk menerapkan jaringan CV2X baru dan 5GS standalone core yang sangat baru. Jadi untuk artikel yang pertama dan untuk artikel selanjutnya oke. Untuk artikel jaringan yang kedua di sini ada Energy Efficiency Multi-Factor Authentication Protocol in Sustainable Security for Wireless Network Using Machine Learning Algorithm.
Dan di latar belakangi dari konteks, penelitian ini berfokus pada wireless sensor network atau yang disingkat WSN, yaitu jaringan yang terdiri dari banyak sensor untuk memantau parameter fisik seperti suhu, suara, atau tekanan. Permasalahan utama WSN menghadapi dua tantangan besar karena sifat komunikasinya kabel dan sumber yang terbatas. Apa saja yaitu ada efisiensi energi. Ini adalah prioritas utama karena sensor biasanya ditenagai baterai dengan sumber daya terbatas. Masa pakai jaringan yang sangat dibatasi oleh fungsi energi dan keamanan. Yang kedua, keamanan jaringan ini rentan terhadap serangan jahat dan data yang dikumpulkan seringkali bersifat sensitif. Diperlukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk menjamin integritas data dan mencegah akses yang tidak sah. Untuk tujuan penelitiannya, mengusulkan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi energi WSN, sekaligus meningkatkan kinerja keamanannya dengan memanfaatkan algoritma machine learning. Dan selanjutnya, yaitu ada metodologi dan solusi yang diusulkan. Dari analisis keamanan, metode menggunakan protokol lightweight cryptographic key agreement mutual authentication protocol. Untuk tujuannya sendiri yaitu menyediakan mekanisme autentikasi, pembuktian identitas, timbal balik yang aman antara pengguna gateway, node, dan sensor node. Ini juga mencakup kesepakatan kunci yang disebut dengan key agreement untuk menciptakan kunci sesi yang aman untuk komunikasi selanjutnya. Dan sini ada analisis efisiensi energi. Metodenya menggunakan algoritma machine learning yang disebut Deep Gradation Descent Multilayer Marquardt Vector Algorithm. Tujuan algoritma ML ini digunakan untuk dua tujuan utama dalam menghemat energi. Yang pertama ada clustering, mengelompokkan sensor secara efisiensi, penting untuk transmisi hemat energi dan memperpanjang masa pakai jaringan. Yang kedua, routing per retweet, membangun jalur per retweet yang optimal dan efisien untuk transmisi data dalam jaringan dengan memilih cluster heat terbaik berdasarkan kriteria seperti energi, kepadatan lalu lintas, dan jarak. Dan untuk pengaturan eksperimen, simulasi dilakukan menggunakan NS2 dan WK-Tolpo. Dan parameter simulasi dilakukan pengujian menggunakan 100 node sensor, area jaringan 1000 meter kali 1000 meter, 100 meter kali 100 meter, dan protokol routing place sebagai dasar. Dan hasil analisis penelitian ini membandingkan metode yang diusulkan untuk keamanan dan untuk efisiensi dengan metode lain yang sudah ada seperti DMARC atau NIST dan DNN. Dan hasil analisis keamanan metrik diukur berdasarkan detection accuracy, packet delivery ratio, efisiensi energi, latency, dan end delay. Dan temuan ini metode yang diusulkan secara konsisten mengikuti metode limit di ketiga dataset. Lalu hasil analisis efisiensi energi, temuan ini algoritma terbukti dapat memperpanjang masa pakai jaringan secara signifikan. Dan grafik VIG9 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jumlah sensor yang masih hidup, pada metode ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode LITS, DNN, NMN, dan SPM.
Dan untuk kesimpulan penelitian ini berhasil mengusulkan kerangka kerja baru yang menggabungkan protokol keamanan, etik, dan algoritma machine learning untuk mengatasi masalah ganda yaitu keamanan dan efisiensi energi di WSN. Dan algoritma terbukti efektif dalam memilih fase hit dan menentukan rute pengiriman data terpendek sehingga menghemat energi dan memperpanjang masa pakai jaringan. Secara keseluruhan, metode yang diusulkan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada metode perbandingan di semua metrik evaluasi. Sekian, terima kasih untuk jaringan dari kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.